Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulawan pada hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, hamba akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan juga memberi penerangan melalui Roh Kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Yang berbunyi begini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus datang segera dan bertanya. Apakah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Tuhan Yesus pada hari penghakiman di akhir? Pertanyaan yang akan ditanyakan pada hari itu adalah, yang pertama, bagaimana kadar iman kita? Itu juga dijelaskan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Adakah iman kita disertai ketekunan atau kesetiaan? Iman yang tekun yang dikerjakan oleh janda ditunjukkan melalui doa yang tidak jemu-jemunya. Seorang janda yang miskin, yang dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Karena iman kita harus bergumul dengan waktu yang terus berjalan. Jadi pada waktu kita bertobat, dilahirkan kembali, kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki dua iman. Iman yang pertama yaitu iman yang menyelamatkan. Itu anugerah. Itu haknya Tuhan. Itu prerogatifnya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu iman yang bertumbuh. Nah, iman yang bertumbuh ini harus kita kembangkan, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga kerohanian kita maju. Sama seperti seorang janda ini, dia memiliki iman yang menumbuhkan. Adakah iman kita bertanggung jawab sungguh-sungguh kepada Allah walaupun Allah tidak nampak dalam hidup kita? Itu dijelaskan dalam Habakuk pasal yang ke-3 ayat 17 sampai 19 dan Habakuk 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-18. Karena iman bergumul dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Memang kita tidak kelihatan Tuhan Yesus. Tetapi secara iman kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memimpin hidup kita. Itulah sebabnya kita harus beriman bukan kepada perasaan kita, tapi kita harus beriman kepada janji-janji di dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengandung janji yang begitu banyak, dan itulah yang kita harus pegang. Jadi kita beriman kepada kebenaran firman Allah, kepada janji-janji firman Allah. Itu juga yang dijelaskan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Yang kedua yang akan ditanyakan Tuhan Yesus kepada kita pada waktu kita pulang ke surga yang kekal itu, yaitu bagaimana kadar ketaatan kita dalam beribadah. Wahyu pasal 11 ayat 1, Maliaki pasal 3 ayat 14 sampai 18. Apakah ibadah kita disertai rasa hormat dan takut akan Tuhan? Timotius mengatakan ibadah tidak terbatas, tetapi kebutuhan jasmani kita terbatas. Itulah sebabnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus taat beribadah kepada Tuhan. Apakah ibadah, sedekah, doa, dan puasa kita benar-benar kita lakukan untuk kemuliaan Allah Tritunggal?
Jadi ibadah itu yang kita datang setiap hari Minggu ke gereja, itu kita mau memuliakan Allah Tritunggal. Memuliakan Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 6 ayat 1-6 dan ayat yang ke-16 sampai ayat ke-18. Sudahkah kita sungguh-sungguh datang beribadah pada Tuhan di gereja, atau hanya sebagai transit datang ke gereja? Kita harus pergi ke gereja, yaitu tujuan akhir kita pergi ke gereja memuliakan Tuhan, bukannya transit numpang lewat. Mari kita ubah paradigma kita supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya pada waktu Yesus datang kembali, dia bertanya, kita ada dalam keadaan yang sungguh-sungguh bertumbuh iman kita. Yang ketiga, bagaimana kadar kasih kita? Masihkah kasih menjadi prioritas utama dalam kehidupan dan pelayanan kita? Jadi kita melayani dengan kasih agape yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu dijelaskan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan lalu kita mulai melayani Tuhan Yesus karena kasih kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita? Masih menikah kasih kita terhadap sesama kita? Itu yang Tuhan ajarkan kan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, kalau kita lakukan ini semua, maka berkat itu akan datang dalam hidup kita. Baik pada waktu kita masih di dunia, terutama pada waktu kita sudah pulang ke surga. Mungkinkah kita dengan penuh kasih Kristus, kita memberkati orang yang menganiaya kita? Ya, kita berkat. Saya ingat dulu waktu saya melayani di Jawa, saya berapa kali itu ditodong orang untuk dibunuh karena memberitakan Injil. Tapi kita tidak pernah dendam, kita terus mengasihi dia. Dan satu ketika dia datang ke saya dan bertanya, "Pak, saya mau ikut Yesus." Ya kita layani. Ya, kita layani dengan penuh kasih karena dia mau menerima Yesus sampainya dia dibaptis. Nah, kasih inilah yang harus ada dalam hidup kita, karena itulah yang akan ditanyakan Yesus pada waktu kita pulang ke surga. Kasih itu pun tidak bisa memandang muka. Kasih kepada semua orang, orang miskin, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, semua kita harus mengasihi dan memberitakan kasih Kristus kepada mereka. Saya melayani di desa-desa, banyak sekali orang yang kurang pintar, apalagi orang miskin. Tapi kita layani dengan penuh kasih Kristus, dan mereka membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Apakah kita melayani orang miskin yang sakit dan di penjara? Saya melayani dulu di rumah sakit, di penjara, bahkan di desa, di lembah, di gunung, di mana-mana. Kita layani Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih. Ya, sampai saya pasang 4 ring di dalam jantung saya, tetap melayani. Sampai Tuhan panggil saya. Tapi kita melayani dengan kasih, tidak boleh bersungut-sungut. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Itu yang diajarkan Kristus. Sebab pada waktu Yesus datang kembali, dia akan segera datang, dan kita akan berada di kursi pengadilan Kristus. Lalu hal-hal yang tadi yang saya katakan yang akan ditanyakan kepada kita. Semoga firman Tuhan menguatkan kita, dan kita makin mengasihi Kristus, makin beriman pada Kristus, karena Kristus akan segera datang untuk menjemput kita pulang ke surga. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan bergema dalam sanubari para pendengar. Dan biarlah kami semua Tuhan mau menyambut kedatangan Kristus. Dan kami mau membawa hal yang terbaik bagi Tuhan Yesus, yaitu jiwa-jiwa yang baru. Ampun dosa kami Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.